dari sahabat Nabi namanya Umar ibnul Khattab. Ma salaka Umar fajjan qattu illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar bin Khattab lewat di suatu jalan, setan mutar jalan lain. Kalau Umar bin Khattab lewat di jalan Ahmad Yani, berputar setan jalan Sudirman terus ke Rumbai ke Simpang Bingung. Saking takutnya dia berpapasan dengan setan, dengan Umar bin Khattab. Kenapa? Saking kuatnya iman Umar bin Khattab. Orang kalau imannya kuat, maka setan takut. Bukan pada orangnya, pada selapnya pun takut setan. Sakitlah adik Raja Baghdad Irak. Perempuan adiknya itu sakit, diganggu setan. Datanglah utusan raja menjumpai Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hambal, raja sakit, ayo ke istana. Imam Ahmad bin Hambal tak mau datang ke istana. Ulama-ulama dulu tak mau dekat dengan penguasa. Maka diambilnya selop kayu. Dianjurkan di WC toilet tuh pakai selop, pakai sendal, pakai terompah, supaya tapak kaki tidak menginjak lantai. Takut ada bekas air kencing ke lantai, dipijak, itu menyebabkan was-was dalam hati. Terompah kayu, kop-kop namanya. Terompah kayu dikasih. Nah, datang Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal diambilnya, suruhnya pergi ambil terompah kayu di tempat wudhu. Ambil, bawakan ke adik Raja Baghdad tu. Diletakkanlah selop terompah kayu ke dekat adik Raja Baghdad yang kerasukan setan. Sehat. Takut setan menengok selop Imam Ahmad bin Hambal. Tiba-tiba suatu hari kumat balik, ketawa lagi adik raja tu, cekikikan, masuk jin tu lagi. Dibawakan selop tu, makin kuat ketawanya. Rupanya Imam Ahmad bin Hambal sudah meninggal di Baghdad tahun 241. Kata setan tu, aku bukan takut sama selop ini, sama yang punya selop tu, dia udah mati udah. Tak masuk akal cerita Ustaz nih. Apa tak masuk akal? Cerita ini diriwayatkan Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Laqtul Marjan, cerita tentang riwayat tentang jin. Tapi tak logis Pak Ustaz, tak masuk akal. Berapa banyak pegawai Pemprov, Pemda takut, padahal bupati, gubernur tak ada di kantor, mobilnya aja parkir. Hah? Berapa banyak pegawai Pemprov, Pemko, Pemda ketakutan datang jam 7, padahal mobil dinas tu kebetulan air mati di rumah supir tu, dibawa aja situ nyuci. Bawa datangan pakai Pak Gubernur, Pak Bupati kantor, padahal mobil tu datang. Tadi cerita sendal kau tak percaya, pegawai ketakutan kau percaya. Inilah namanya bongak yang terpelihara. Kenapa pegawai itu takut? Karena gubernur, bupati, wali kota itu masih menjabat. Coba kalau tak menjabat lagi, dia pun tak disapu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kuat iman kita, takut setan. Setan takut sama Ustaz Somad? Belum pernah saya tanya lagi. Qala, Nabi berkata, hadisnya diriwayatkan Abdullah Umar bin Khattab, ma minkum min ahadin yatawadda'u fayubligh. Kalau kamu berwudu, wudunya sempurna, menyiram muka sempurna, saya sangka setan itu mengamuk. Au fayusbighul wudu'a, wudunya itu memang betul-betul baik menurut tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Summa yaqulu, sesudah berwudu itu dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin
waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, dibukakanlah pintu surga yang 8, yadkhulu min ayyiha syaa, dia masuk dari pintu yang mana saja dia suka. Ada namanya babut tau, ada namanya babur rayyan. Babur rayyan, pintu surga yang hanya dimasuki orang yang puasa sunnah. Ada namanya babus sadaqah, pintu surga yang hanya dimasuki para dermawan. Ada namanya babul jihad, pintu surga hanya dimasuki oleh orang yang mati syahid jihad fisabilillah. Tapi ada yang masuk ke dalam pintu bebas akses, pintu manapun kau bebas masuk, silakan sesuka hatimu. Siapa itu? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq, kata Nabi, termasuk sahabat Nabi yang terserah dia mau masuk dari pintu mana saja. Yang kedua siapa? Perempuan yang solehah, menjaga solatnya, menjaga puasanya, taat kepada suaminya yang taat kepada Allah. Nah, ini perlu saya jelaskan. Perempuan yang taat kepada suaminya dalam kurung yang taat kepada Allah. Ini banyak juga sekarang pecandu narkoba, pemabuk, sakau. Sempat pula dia menasihati istrinya, kau taat sama abang kau masuk surga, padahal dia sedang mabuk. Perempuan yang sholatnya dijaganya, puasanya dijaganya, taat dia kepada suaminya yang taat kepada Allah, maka dia akan masuk surga di pintu mana saja yang dia mau. Yang ketiga nih, Abu Bakar, perempuan, orang yang sempurna wudhunya, setelah berwudhu dia membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Membacanya di luar. Kalau dalam wudhu, kalau wudhunya dalam kamar mandi, di kamar mandi itu ada lubang WC, jangan membaca doa di dalam, baca doanya setelah keluar. Tapi kalau hanya tempat mandi shower saja, tak ada WC di dalam, boleh, karena dia bukan tempat setan. Rawahu Muslim. Allahumma ja'alni minat tawwabin, dalam riwayat At-Tirmidzi, Allahumma ja'alni minat tawwabin, jadikan aku orang yang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang bersuci, suci badan, suci hati. Wa ja'alni min ibadikas salihin, jadikan aku orang yang saleh. Selesai berwudu minta jadi orang soleh. Ketika sholat, yang dapat doa orang sholat hanya orang yang soleh. Assalamualaikum ayuhan at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salih. Tengok, perhatikan korelasi antara doa wudu dengan doa orang dalam sholat. Selesai berwudu, waj'alni min ibadikas sholihin, jadikan aku orang yang soleh. Di dalam sholat, yang dapat doa orang sholat hanya orang yang soleh. Kalau betul wudunya, makbul doanya, maka semua orang yang sholat di masjid raya subuh ini mendoakan dia, doa itu langsung sampai ke dia. Semua orang di masjid raya Pekanbaru subuh ini berdoa, wassalamu alaina wa ala ibadillahis, masuklah kita di dalam. Makanya anak kita pun kita mau dapat doa orang soleh ini. Makanya ibu-ibu hamil minta Rabbi habli minas solehin. Korelasi antara doa ibu hamil, doa orang wudu dengan doa orang dalam sholat.